Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Halo anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa tetap atuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. M yang pertama yaitu memakai masker. M yang kedua yaitu mencuci tangan pakai sabun. M yang ketiga menjaga jarak. Nah, hari ini bertemu lagi bersama Ibu Lutfi. Kita akan belajar tema 7 mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3 mengenai tanaman di sekitarku. Pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak kelas 1, silakan kalian simak gambar berikut ini. Di situ ada gambar seorang petani yang sedang merawat tanamannya. Di situ ada berbagai macam tanaman seperti sayur, buah, dan lain-lain. Tanaman ini terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat yang berbeda-beda. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Nah, selain itu tanaman juga dapat dimanfaatkan. Yang pertama ada buah, dimanfaatkan buahnya untuk dimakan. Contohnya pepaya, jeruk, dan lain-lain. Ada juga tanaman yang hanya dimakan bagian daunnya. Contohnya seperti bayam dan kangkung. Ada tanaman yang hanya dimakan bijinya. Contohnya seperti kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain. Ada pula bagian tanaman yang hanya dapat dimanfaatkan akar atau batangnya saja. Contohnya seperti singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah lah yang menciptakan tanaman. Nah, anak-anak ibu yang hebat, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar manakah yang berasal dari tanaman? Di situ ada berbagai macam gambar, yaitu ada gambar susu, jagung, nasi, tempe, ikan, daging, es krim, keju, dan buah-buahan. Nah, dari makanan-makanan tersebut, makanan manakah yang berasal dari tumbuhan? Ayo. Ya, betul sekali. Jagung. Jagung itu berasal dari tanaman. Yang dimakan adalah bijinya. Kemudian yang kedua ada nasi. Ya, nasi itu berasal dari beras atau padi. Nah, padi itu berasal dari tanaman. Yang dimakan hanya bijinya. Begitu pula dengan yang ketiga yaitu tempe. Nah, tempe itu terbuat dari biji kedelai, yaitu yang memanfaatkan tanaman kedelai. Yang berikutnya ada buah-buahan. Nah, anak-anak ibu yang hebat, coba sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda panah sesuai dengan pemanfaatan tanaman. Di situ ada gambar jeruk, singkong, kangkung, tebu, sawi, kol, padi, dan kedelai. Coba sekarang kita beri tanda panah. Ya, jeruk. Jeruk itu yang dimanfaatkan adalah buahnya. Yang biasa kita makan, rasanya manis. Yang berikutnya ada singkong. Singkong itu yang dimanfaatkan adalah akarnya, yaitu singkongnya. Yang ketiga ada kangkung. Nah, kangkung yang biasa kita jadikan sayur. Nah, itu yang dimanfaatkan adalah daunnya. Kemudian ada tebu. Tebu yang dimanfaatkan adalah batangnya untuk membuat
es tebu. Yang berikutnya ada sawi. Sawi yang biasa dimasak adalah daunnya. Kemudian ada padi. Nah, padi ini yang biasa dimanfaatkan adalah bijinya, yaitu menjadi nasi. Kemudian ada kedelai. Yang dimanfaatkan adalah biji kedelai untuk membuat tempe, tahu, susu kedelai, dan lain-lain. Yang terakhir ada kol. Nah, kol ini yang dimanfaatkan adalah bunganya yang biasa kita makan sebagai sayur. Nah, anak-anakku yang hebat, coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada Siti yang sedang membantu ibunya membuat sayur sop. Nah, di situ ada ceritanya ya, Ibu bacakan. Membuat sayur sop bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sop di dapur. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Ibu Siti pandai sekali memasak sayur sop. Sayur sop buatan Ibu Siti enak sekali rasanya. Nah, anak-anak ibu yang hebat, setelah kalian memperhatikan cerita tersebut, kemudian kalian tuliskan 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita di atas. Kemudian tulislah di buku tema kalian masing-masing. Nah, di situ ada gambar seorang petani yang sedang memikul pepaya. Nah, buah pepaya ya. Nah, petani ini memikul buah pepaya dari ladang untuk dibawa ke pasar. Nah, pepaya selain dimanfaatkan buahnya, pepaya juga dapat dimanfaatkan daunnya yang biasa ibu atau mama kita jadikan sebagai sayur. Selain itu, biji pepaya juga dimanfaatkan oleh petani untuk ditanam kembali. Nah, di sini ada bapak petani yang membawa hasil panen pepayanya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, banyak pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26, yaitu sama dengan 49. Cara penyelesaiannya yaitu bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara susun ke bawah. Nah, Ibu perumpamakan ya, di sini ada 23 ditambah 26. Kemudian hasilnya sama dengan 49. Tahap yang pertama yaitu jumlahkan satuannya terlebih dahulu. Satuannya berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9 satuan. Tahap yang kedua, jumlahkan puluhan. Nah, puluhannya yang depan dijumlahkan yaitu 2 ditambah 2 sama 20-an ditambah 20-an sama dengan 40-an. Jadi 23 ditambah 26 sama dengan 49. Nah, setelah kalian perhatikan penjelasan dari Ibu, sekarang coba kalian kerjakan soal penjumlahan di bawah ini. Di situ ada 5 butir soal. Silakan kalian kerjakan di buku tema masing-masing atau bisa dilihat di buku tema 7 halaman 128. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.